Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Safrida Dwi Damayanti, biasa dipanggil Safrida. Saya alumni dari Universitas Tanjung Pura. Saya berasal dari Kendal. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan 2022, bidang studi matematika, Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini saya akan memaparkan pedoman observasi peserta didik. Nah, untuk pedoman observasi itu instrumen observasinya adalah peserta didik. Kemudian disusun dengan memperhatikan isu-isu perkembangannya, yaitu dengan memperhatikan perkembangan fisiologis peserta didik, kemudian perkembangan psikologis peserta didik, dan yang terakhir perkembangan motivasi belajar peserta didik. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas itu adalah aspek fisiologi. Nah, untuk aspek fisiologi meliputi usia peserta didik, kemudian tinggi dan berat badan peserta didik, kemudian kekuatan tulang, otot, dan keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, melompat, berenang, dan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk aspek psikologisnya itu meliputi yang pertama kognitif, yang kedua emosi, yang ketiga psikososial, yang keempat itu adalah moral. Untuk kognitif itu sendiri itu dilihat dari perubahan untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui informasi. Nah, untuk implementasinya itu kita dapat melihat dari aspek kognitifnya ketika siswa menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Kemudian, siswa memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Kemudian, siswa menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Kemudian, siswa juga menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk emosi itu mengacu pada reaksi terhadap berbagai perasaan yang dialami yang membawa pengaruh besar terhadap cara pandang untuk bertindak. Emosinya itu dapat dilihat ketika siswa mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Kemudian memperlihatkan kehati-hatiannya kepada orang yang belum dikenal atau menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat. Kemudian siswa tahu akan hak dan kewajibannya, menaati peraturan sekolah, dan bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Untuk yang psikososial, itu dilihat dari perkembangan pribadi dan perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Sedangkan untuk psikososialnya itu ketika pembelajaran dapat dilihat ketika siswa berdiskusi dengan teman sebaya dapat dilihat ketika siswa berdiskusi dengan teman sebaya dalam ruang lingkup kelompok. Kemudian mengetahui perasaan teman dan merespon secara wajar. Yang ketiga, menghargai hak pendapat dan tanggapan karya orang lain. Kemudian menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Kemudian siswa menunjukkan sikap toleransi dan siswa mengenal sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Sedangkan untuk moral itu sendiri mencakup perilaku menurut aturan atau kebiasaan, hal-hal yang sesuai dengan norma setempat. Moral itu siswa mengenal agama yang dianut, kemudian menaati dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lalu siswa berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif. Kemudian siswa mengetahui hari besar agama dan menghormati toleransi agama yang lain. Nah, untuk aspek motivasi belajar itu ada dua, yaitu yang pertama minat dan yang kedua itu gaya belajar. Minat itu dapat terlihat dari adanya hasrat atau keinginan untuk berhasil, kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, kemudian adanya harapan dan cita-cita di masa depan, dan yang terakhir adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa belajar dengan optimal. Sedangkan untuk gaya belajar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik.